Bagi Firaun dan peradaban Mesir kuno, lidah buaya adalah tanaman yang memiliki nilai religius, medis, dan kosmetik yang sangat tinggi, terkait erat dengan kepercayaan mereka pada kehidupan abadi. Halo Sobat Mini Kebon dan para penjelajah rahasia dan pencari kebenaran. Selamat datang kembali di WDBB Channel. Ada pembahasan yang menarik nih di video kali ini. Dunia ini menyimpan begitu banyak kisah yang terkubur, fakta yang dipelintir dan misteri yang menanti untuk dipecahkan. Dan di sini kita tidak akan berhenti sebelum kita menemukan inti dari segalanya. Hari ini, kita akan membuka tabir yaitu tanaman lidah buaya dan zaman Firaun. Siap untuk menyaksikan kebenaran? Pastikan Anda sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Lidah buaya, tanaman keabadian Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno sangat menghargai lidah buaya dan menjulukinya sebagai tanaman keabadian, the plant of immortality. Penggunaan tanaman ini dapat ditelusuri hingga 6.000 tahun yang lalu. Bahkan, ada penggambaran lidah buaya di dinding makam dan kuil raja-raja Mesir. Peran penting lidah buaya di zaman Firaun, pengawetan mumifikasi. Lidah buaya digunakan sebagai salah satu bahan dalam proses mumifikasi atau pembalseman jenazah, termasuk para Firaun. Sifat antibakteri dan anti jamurnya diyakini dapat membantu menghentikan proses pembusukan fisik. Bagi mereka, menghentikan pembusukan adalah kunci untuk mencapai kehidupan abadi. Hadiah pemakaman. Saat upacara pemakaman Firaun, lidah buaya dipersembahkan sebagai hadiah atau upeti. Jumlah lidah buaya yang dibawa menunjukkan kekayaan seseorang dan kesetiaannya kepada Firaun. Tanaman ini melambangkan kehidupan baru dan diyakini akan merawat serta memberi makan Firaun dalam perjalanannya menuju keabadian, kecantikan, dan kesehatan. Ratu-ratu terkenal seperti Cleopatra dan Nefertiti dilaporkan menggunakan cairan lidah buaya sebagai bagian dari rutinitas kecantikan sehari-hari mereka untuk menjaga kesehatan dan keindahan kulit. Lidah buaya juga digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, luka bakar, dan masalah kulit. Khasiatnya bahkan didokumentasikan dalam Papyrus Ebers sekitar 1550 sebelum Masehi, salah satu teks medis tertua di dunia. Singkatnya, bagi Firaun dan peradaban Mesir kuno, lidah buaya adalah tanaman yang memiliki nilai religius, medis, dan kosmetik yang sangat tinggi, terkait erat dengan kepercayaan mereka pada kehidupan abadi. Selain Firaun dan Ratu Mesir, banyak tokoh penting dalam sejarah dunia yang mengakui dan menggunakan khasiat lidah buaya. Aloe vera untuk tujuan medis dan militer. Berikut adalah beberapa tokoh sejarah terkenal lainnya yang terkait dengan penggunaan lidah buaya. Pertama, Alexander Agung 356 sebelum Masehi. 323 sebelum Masehi. Alexander Agung, salah satu penakluk terbesar dalam sejarah, sangat menghargai lidah buaya karena manfaat medisnya di medan perang. Penyembuhan prajurit konon, Alexander Agung secara ekstensif menggunakan cairan lidah buaya untuk mengobati luka bakar dan luka yang diderita para prajuritnya. Lidah buaya dianggap sebagai alat penting untuk menjaga pasukannya tetap sehat dan kuat. Target militer
Ada kisah yang banyak diperdebatkan bahwa Alexander Agung bahkan merebut Pulau Socotra, sebuah pulau di Samudra Hindia dekat Yaman, hanya untuk mengamankan pasokan lidah buaya yang melimpah di sana. Tanaman tersebut sangat penting untuk perbekalan medis pasukannya yang besar. Kedua, Cleopatra dan Nefertiti, meskipun sudah disebutkan secara singkat dalam konteks Firaun, perlu ditekankan bahwa ratu-ratu ini adalah simbol kecantikan yang mengandalkan lidah buaya. Rutinitas kecantikan Ratu Cleopatra, Firaun terakhir Mesir, dilaporkan secara rutin menggunakan jal lidah buaya sebagai bagian dari ritual kecantikannya, mencampurkannya dalam bak mandi dan mengoleskannya pada kulitnya sebagai pelembab dan formula anti penuaan awet muda. Perawatan kulit Ratu Nefertiti yang terkenal karena kecantikannya juga dikatakan menggunakan lidah buaya untuk menjaga kesehatan dan kelembutan kulitnya. Tres Dioscorides 40-90 Masehi. Dioscorides adalah seorang ahli botani, farmasi, dan dokter Yunani yang bertugas di Angkatan Darat Romawi. Karyanya sangat berpengaruh pada pengobatan selama lebih dari 1000 tahun. Buku De Materia Medica dalam risalahnya yang terkenal, De Materia Medica, buku tentang farmakologi, yaitu pengenalan dan penggunaan tanaman obat. Dioscorides secara rinci mendeskripsikan dan merekomendasikan lidah buaya, penggunaan medis. Ia mencatat penggunaan lidah buaya untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk luka, bisul, wasir, masalah kulit, dan sebagai obat pencahar. Keempat, Christopher Columbus 1451 sampai 1506. Penjelajah terkenal ini membawa lidah buaya dalam pelayarannya, menunjukkan pentingnya tanaman ini sebagai obat portabel. Persediaan obat. Columbus konon selalu membawa tanaman lidah buaya di kapalnya untuk mengobati dan menyembuhkan luka parah awak kapal selama pelayaran panjang yang penuh risiko. Dari medan perang hingga kamar kecantikan dan farmasi kuno, lidah buaya telah diakui secara universal oleh peradaban. Besar sebagai tanaman yang sangat berharga sepanjang sejarah. Selanjutnya, kita terbang ke negara lain. Penggunaan lidah buaya dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, TCM, lidah buaya dikenal dengan nama Lu Hui. Lu Hui. Penggunaannya telah didokumentasikan selama berabad-abad dan berfokus terutama pada sistem pencernaan dan keseimbangan internal tubuh. Pertama, fokus utama, pencernaan dan detoksifikasi. Obat pencahar laksatif. Ini adalah peran lidah buaya yang paling utama dan tertua di Tiongkok. Cairan kuning pahit yang berada di bawah kulit daun lidah buaya lateks atau aloin digunakan untuk mengatasi sembelit, konstipasi. Zat ini merangsang pergerakan usus, membantu membersihkan dan mengeluarkan panas, serta racun detoksifikasi dari usus besar dan hati. Membersihkan hati dalam Li Hui sering digunakan untuk membersihkan panas berlebihan pada organ hati, liver,
dan lambung stomach yang dipercaya dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, iritasi, dan masalah pencernaan. Kedua, perawatan kulit dan luka. Meskipun fokusnya lebih banyak pada konsumsi internal, orang Tiongkok juga mengakui manfaat topikalnya, penyembuhan luka. Sama seperti di Mesir dan Yunani, gel lidah buaya digunakan secara eksternal untuk menyembuhkan luka bakar, luka, dan masalah kulit lainnya karena sifatnya yang mendinginkan, anti-inflamasi, antibakteri, dan membantu regenerasi sel. Kecantikan lidah buaya dipercaya ampuh sebagai obat awet muda, anti-aging. Dalam tradisi Tiongkok, menjaga keseimbangan energi internal dan membersihkan racun adalah kunci untuk mempertahankan penampilan luar yang awet muda. Ketiga, simbol dan nilai budaya, simbol ketahanan dalam budaya Tiongkok. Tanaman lidah buaya juga melambangkan ketahanan dan tekad karena kemampuannya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit. Penggunaan kuliner di beberapa wilayah. Lidah buaya setelah proses pengolahan yang menghilangkan zat pahitnya, juga digunakan sebagai bahan dalam makanan penutup atau minuman untuk tujuan kesehatan. Dengan demikian, penggunaan lidah buaya di Tiongkok kuno berpusat pada filosofi pengobatan. Mereka menciptakan keseimbangan melalui pembersihan dan detoksifikasi. Selain manfaatnya yang sudah diakui secara global untuk perawatan kulit dan luka. Kita sudah sampai di akhir kisah hari ini. Ingatlah bahwa setiap potongan, sejarah atau informasi yang kita gali hari ini adalah bagian kecil dari gambaran besar. Teruslah bertanya, teruslah mencari. Dukung terus WDBB Channel dengan subscribe agar kita bisa terus mengungkap rahasia dunia tanaman bersama-sama. Terima kasih.